Sentiasa memakai pelitup muka demi keselamatan Anda dan orang lain. Amalkan kebersihan dengan kerap membasuh tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Untuk keselamatan, sila jaga jarak fizikal antara anda dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Elakkan bersentuhan antara satu dengan yang lain. Amalkan norma baharu. Sama-sama kita bekerjasama untuk memutuskan rantaian COVID-19. Kita boleh! Selamat Hari Sabat dan selamat bertemu lagi di dalam khutbah pada jam 11 pagi dan terima kasih karena Anda bersama dengan saya, Pendeta Kawasan Manggatal yang terdiri daripada 7 kawasan semuanya, yaitu Manggatal, Mansiang, Lobo, Keliangau, Natai, Kokol dan juga Kolonsi. Jadi ini adalah 7 kawasan di dalam kawasan daerah Kependetaan Manggatal. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Sabat bukan saja kepada semua anggota gereja daripada kawasan ini, tetapi kepada Anda yang bergabung kebaktian khutbah online daripada seluruh tempat di pelosok Sabah, dan saya belum sempat melihat Anda yang sedang bersama-sama. Namun saya ingin gesakan kepada kita, syorkan supaya jika Anda sudah mula, teruskan habiskan bersama dengan saya khutbah yang bertajuk peranan Seventh-day Adventist semasa pandemik COVID-19. Dan Anda boleh teruskan share supaya kawan-kawan kita yang lain juga dapat menyertai khutbah ini yang boleh membantu kita bagaimana kita sebagai orang-orang Advent menghadapi wabak yang ada pada hari ini, khusus sekali ia bersangkut paut dengan kehidupan rohani kita. Jadi dalam senarai ataupun di dalam online yang saya sudah lihat, kita sudah mencecah hampir 50 viewers. Sedikit atau banyak kita akan teruskan saja dengan khutbah ini. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan satu lagu, lagu yang bertajuk Jalan Keselamatan. Selamanya mengalahkan segala kuasa dunia. Berpeganglah pada perintahnya, kasihi Tuhan dengan segenap
demikian lagu tadi, itulah jalan keselamatan, ataupun bagaimana kita menghidupi kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita hanya mempunyai satu jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Kita mengasihi Dia, menuruti Dia, kita tetap setia kepadanya walau apapun yang menimpa dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan selamat hari Sabat kepada semua viewers dan selamat bergabung dalam khutbah pada jam 11 ini. Mari kita teruskan dengan doa pembuka dan saya akan pimpin kita sebelum belajar firman ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam surga, kebaikan-Mu melampaui segala perkara dan kemurahan-Mu melampaui segala yang berlaku di muka bumi ini. Senang atau susah, kasih setia-Mu akan terus berjalan dan Engkau mempedulikan kehidupan manusia di muka bumi ini. Engkau juga mempedulikan umat-umat-Mu yang bersandar kepada Engkau. Dan Engkau melihat bagaimana kami dari hari ke hari mengharungi cabaran dan juga pencobaan. Dan kami akui kalau bukan karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu, kami tidak dapat bersama-sama meneliti firman Engkau. Oleh itu kami panjatkan syukur sebab kebaikan-Mu bukan saja kepada kami tetapi semua orang. Dan Engkau adalah Tuhan yang adil. Pada saat ini kami menyisihkan waktu untuk mempelajari satu khutbah yang bertajuk peranan Seventh-day Adventist semasa COVID-19. Bapa, kepada Roh-Mu kami bersandar dan bawa kami untuk mengerti dan memahami tujuan-Mu dalam hidup kami masing-masing. Karena ini Bapa, kami serahkan semuanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara-saudari, kepada semua viewers, kita akan mengambil masa lebih kurang 1 jam di dalam khutbah ini. Jadi bertahan dengan saya dan Anda boleh terus saja mengongsikan khutbah ini kepada semua. Dan mungkin ada di antara Anda yang berkongsi handphone dan mungkin letak di paparan screen. Dan kalau Anda ingin mengongsikan gambar itu, Anda boleh share di dalam Facebook Manggatal post visitor, ataupun Anda boleh message dan postkan gambar itu dan kita boleh kongsikan itu di masa yang akan datang. Jadi untuk sekarang ini mari kita teruskan kepada khutbah yang bertajuk peranan Seventh-day Adventist semasa pandemik COVID-19. Kita mulakan. Pertama kita kenali dahulu, mungkin ada di antara kita yang sudah paham maksud pandemik, tapi ada baiknya juga kita mengetahui maksud ini supaya kita mempunyai gambaran tentang apa yang sedang berlaku. Biasanya pandemik ini adalah disebabkan penyakit baru yang mana penyakit ini menurut sini penyakit baru yang mana populasi manusia tidak mempunyai immunity atau daya tahan melawan terhadap penyakit tersebut. Dan ciri tersebut memudahkan penyakit itu merebak dengan pantas dan boleh menyebabkan kadar kematian yang tinggi. Jadi inilah pandemik, ia satu penyakit dan penyakit ini selalunya penyakit novel ataupun dia novel dan baru di mana manusia tidak ada imunisasi, tidak ada daya pertahanan badan untuk melawan ataupun untuk bertahan melawan penyakit ini. Jadi itulah sebab ia merebak dalam kadar yang tinggi dan pantas. Selain daripada itu, pandemik juga merujuk kepada wabak yang merebak secara besar-besaran ke serata dunia, merentasi wilayah dan melibatkan populasi yang besar. Jadi kalau dahulu kita hanya melihat dalam berita di China, di Wuhan, China. Lalu dia merebak tanpa kita sadari dan tanpa kita duga ia sampai ke tempat kita di Sabah khususnya. Salah satu cirinya adalah melibatkan penyakit yang mempunyai kadar serangan yang tinggi sehingga menyebabkan bilangan case meledak secara tiba-tiba dalam masa yang singkat. Jadi kalau kita lihat dalam situasi Malaysia dan khususnya Sabah hari ini, kita sudah melihat bahwa kita sampai ke tahap di mana
kita ke tahap wave yang ketiga ataupun gelombang yang ketiga untuk COVID-19. Dan kita tidak perlu bahas itu karena kita selalu mengikuti itu setiap hari dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Jadi untuk ini kita memahami sekarang ada gambaran kenapa dia disebut pandemik, berbeza daripada endemik. Namun itu bukan fokus kita. Ini hanya pendahuluan supaya kita mempunyai gambaran tentang apa yang kita mau perkatakan hari ini. Nah, statistik terkini COVID-19 menurut info pada hari kemarin, bukan hari ini, adalah seperti berikut. Dan diharapkan agar data yang saya miliki ini adalah data yang hampir kepada ketepatannya. Menurut WHO, World Health Organization, case COVID sedunia sudah mencapai 36.237.403. Jadi ini adalah case seluruh dunia dan kumulatif kematian untuk seluruh dunia adalah sudah melebihi 1 juta orang yang sudah mati. Jadi kalau kita melihat statistik ini, dia menggambarkan bahwa sememangnya COVID-19 adalah pandemik. Dia penyakit yang merebak di seluruh kawasan serata dunia dan juga dengan cepat dan tidak ada daya tahan tubuh badan, imunisasi untuk penyakit ini, virus ini. Case COVID-19 di Malaysia, kita turun kepada kawasan kita di Malaysia. Kemarin kita dilaporkan bahwa terdapat 354 case seluruh Malaysia dan 270 lebih daripada itu. Selepas ini kita lihat slide itu. Kumulatif kematian seluruh Malaysia adalah 152 kematian. Dan Kementerian Kesehatan Malaysia juga mengatakan bahwa case COVID-19 Sabah kemarin adalah 274 dan case kematian secara kumulatif ataupun daripada awalnya bulan Mac sehingga hari ini adalah 17 kematian dan ia semakin meningkat. Jadi kalau kita lihat statistik ini, ia persis atau tepat menggambarkan tentang definisi pandemik dan sudah disahkan bahwa sememangnya daripada awal bulan Mac sudah disahkan oleh WHO bahwa ini adalah pandemik di mana dia meresap ataupun dia sudah menjangkiti banyak kawasan di seluruh dunia dan juga di Sabah seluruhnya, keseluruhan Sabah hampir. Keseluruhan Sabah bukan lagi hijau tetapi sudah kuning dan banyak sudah yang masuk ke red zone. Jadi inilah gambaran apa yang ingin kita perkatakan pada hari ini. Nah, apa impact positif COVID-19? Jadi apa di sebalik negatifnya kita pergi kepada impact positif dahulu. Pertama, ahli keluarga meluangkan waktu banyak masa di rumah. Jadi kalau Anda sedang melihat live ini, khutbah live ini, mungkin Anda tidak sendirian, tapi Anda memaparkan itu pada screen LED dengan keluarga ataupun Anda share laptop, Anda share handphone bersama dengan keluarga dengan loudspeaker. Jadi Anda mempunyai waktu kebaktian bersama dengan keluarga, tapi selain daripada itu bagi Anda yang bekerja di pejabat dan diarahkan untuk bekerja dari rumah, Anda mempunyai waktu untuk melihat anak-anak sambil Anda bekerja di rumah. Jadi banyak waktu yang terluang berada di rumah. Demikian juga dengan peningkatan kesadaran kebersihan. Kalau dahulu anak-anak tidak cuci tangan, orang besar pun tidak cuci tangan, orang kampung pun tidak cuci tangan, makan begitu saja. Cuci tangan kalau dia terlalu kotor, tetapi kotor atau bersih pada hari ini kita selalu disadarkan tentang hygiene, kesadaran tentang kebersihan. Mencuci tangan dan juga menukar baju setelah keluar daripada rumah dan kembali kepada rumah dan menggunakan hand sanitizer. Kalau 10 kedai kita masuk, 10 kali lah kita hand sanitize. Jadi peningkatan kesadaran kebersihan juga berlaku bukan saja di kawasan bandar tetapi di kawasan perkampungan. Inovasi dan kreativiti tercetus. Jadi kita mulai mencari jalan bagaimana supaya kita boleh berhubungan dengan orang lain tanpa melakukan atau kontak fisikal. Jadi kita ada Zoom, kita ada Google Meet, kita ada WhatsApp yang boleh memuatkan 8 video call sekaligus. Kalau dulu hanya 2, tapi sekarang kita boleh invite 8 caller, 8 panggilan video call. Jadi inovasi, creativity semakin tercetus karena adanya impact COVID-19 ini. Dan inovasi juga kita mau mencari
cara bagaimana contohnya sekarang kebaktian di gereja tidak boleh secara in person ataupun fisikal lagi. Kita menutup gereja untuk sementara waktu. Dan kita gunakan apa yang saya gunakan juga. Kalau dahulu sebelum ini saya hanya gunakan projector karena masih lagi mengumpul alat-alat yang ada. Jadi sekarang ini saya boleh gunakan apa yang dipanggil sebagai OBS Studio, dan ia memaparkan paparan screen yang lebih baik, jelas, dan mudah untuk dilihat. Jadi ini antara inovasi dari pendeta ataupun dari sudut keagamaan ataupun dari sudut gereja. Kita melihat banyak YouTuber yang memuat naikkan khutbah, pelajaran pendek, bahkan lagu-lagu. Dan ini seperti cendawan yang tumbuh sejak adanya COVID-19. Dan setiap pendeta harus belajar dan mulai belajar untuk menggunakan teknologi yang ada. Dan kita tidak boleh kekal untuk terus mengatakan bahwa ini tidak baik di dalam evangelisasi. Tetapi kita perlu beralih mengikut peredaran zaman, dan sekarang impaknya adalah para pendeta, juga para guru dan para pekerja menggunakan Google Meet, Zoom, dan apa saja kaedah inovasi untuk mencabar ataupun menyahut cabaran COVID-19 ini. Demikian juga persiapan komputer, saya sudah katakan tadi aplikasi baru diperkenalkan dan diperbaiki. Jadi WhatsApp kalau dulu 2 saja call, sekarang 8. Sekarang kalau Zoom, dulunya ada cyber attack dan sekarang mereka pertingkatkan lagi security system. Jadi ini semua, demikian juga dengan Facebook mempunyai chat create room. Jadi ini menunjukkan kepada peningkatan aplikasi baru dan diperbaiki supaya manusia, orang-orang boleh berhubungan secara alam maya seperti pada saat ini. Pendidikan menjadi digital. Kalau Anda mempunyai profession sebagai seorang pendidik, guru, pensyarah, dan sebagainya, Anda menggunakan kaedah yang sama seperti yang saya gunakan sekarang, bertemu dengan pelajar di Google Meet ataupun juga pada Zoom untuk meneruskan pendidikan secara online. Dan kalau tidak pun, guru akan menghantar melalui WhatsApp kerja-kerja yang ada kepada murid-murid. Jadi itu adalah impact positifnya, dan kita boleh senaraikan lebih banyak. Dan antara satunya banyak yang mau mulai membuat panjaram, belajar membuat panjaram, dan ada juga yang mulai berkebun. Jadi semua ini adalah impact yang positif. Tetapi bagaimana dengan negatif? Banyak yang hilang pekerjaan. Kemarin Asia mencatatkan 10% daripada stafnya terpaksa diberhentikan oleh karena ekonomi juga yang merosot. Jadi kurangnya penerbangan dan penutupan pintu masuk dalam dan juga luar negara. Jadi ini semua antara impak negatif COVID-19. Juga yang menyayat hati adalah peningkatan terhadap case keganasan anak-anak dan juga wanita. Jadi oleh karena banyak masa di rumah, maka kalau keluarga itu tidak serasi dan selalu berselisihan faham, maka persingkatan ataupun keganasan itu berlaku kepada anak-anak dan juga wanita, khususnya karena lelaki mempunyai tubuh fisikal yang lebih kuat berbanding mereka. Jadi keganasan ini mulai bertambah. Terdapatnya peningkatan. UNICEF yang adalah United Nations Children's Fund mengatakan bahwa sekurang-kurangnya 3 bilion orang, ini impak negatifnya, 3 bilion orang yang kekurangan ataupun tidak mendapat kemudahan air dan juga sabun di seluruh dunia, secara seluruh dunia terjejas oleh karena mereka seharusnya mencuci tangan dan menerapkan langkah-langkah keselamatan untuk mencegah jangkitan COVID-19. Tetapi 3 bilion ini, lebih kurang 38% daripada populasi dunia, tidak mendapat kemudahan ini. Jadi impak negatifnya banyak yang terdedah kepada jangkitan ini dan bahkan membawa maut. Dan ini menghadkan juga kebebasan bersosial dan juga ibadah. Jadi hari ini kita tidak boleh bersosial lagi, dan kita juga tidak boleh beribadah secara fisikal, dan kalau boleh pun dalam skala yang kecil. Tetapi dalam PKPB, apalagi PKP atau PKDB, kita dilarang ataupun di SOP itu mengatakan kita tidak seharusnya melakukan hal-hal kegiatan sosial ataupun keagamaan. Jadi ini adalah impak negatif yang kesan besar terhadap apa yang berlaku semasa wabah COVID-19. Jadi melihat kepada ini,
Apa yang kita boleh lakukan sebagai Seventh Adventist? Dan kalau Anda bukan dalam organisasi gereja Seventh Adventist, mungkin Anda daripada sedang melihat dan daripada luar sebagai juga Kristen ataupun kepercayaan yang lain mempunyai kesan yang sama. Dan apa peranan kita semasa wabah ini? Saya ingin membawa kita untuk melihat kepada perjanjian lama, peranan umat Tuhan. Tuhan beritahu kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat." Jadi dalam apa cara Abraham menjadi saluran berkat kepada bangsa yang lain? Sebab dalam paparan yang bergaris, semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Dalam apa cara keluarga Abraham menjadi berkat? Nah, berkat ini bukan saja secara fisikal tetapi juga secara rohani. Jadi secara fisikal bagaimana? Anda masih ingat tentang Yusuf anak kepada Yakub yang telah dijual ke Mesir dan menjadi penguasa Firaun? Pada mulanya dia menjadi hamba, tetapi sekarang apabila dia menafsirkan mimpi Firaun dan dia dilantik untuk oleh karena penyertaan Tuhan, dia dilantik oleh Firaun untuk mengurus pengurusan di mana terdapat 7 tahun berkelimpahan dan setelah itu menyusul 7 tahun kelaparan. Maka Firaun melantik dia sebagai pengurus ataupun penguasa kedua selepas dia. Dan Yusuf diberkati oleh karena Tuhan bersama dengan dia dan dia bersiap untuk menghadapi 7 tahun kelaparan. Nah, sebelum itu Yusuf telah mengurus dengan saksama pengumpulan gandum selama bertahun-tahun, 7 tahun sebelum datangnya 7 tahun kelaparan ini. Dan sehingga Alkitab mengatakan tidak ada tempat lagi untuk menyimpan gandum karena Yusuf begitu mengatur dengan baik dan banyak gandum yang sudah dikumpul. Bayangkan 7 tahun pengumpulan gandum untuk persiapan 7 tahun kelaparan yang akan menyusul berikutnya, sebagaimana yang mimpi yang diberikan Tuhan kepada Firaun dan ditafsirkan oleh Yusuf, dan itu adalah atas bantuan Tuhan. Nah, ini adalah secara fisikal, dan kita nampak bahwa kalau bukan Mesir pada waktu itu, kalau bukan Yusuf dan kalau bukan keturunan Abraham yang telah mengatur semua gandum itu, dan kalau bukan Tuhan yang menyertai dia, dan kalau bukan saluran berkat itu melalui keturunan Abraham, tentu sekali keturunan Abraham akan mati kelaparan. Dan kita tahu bahwa abang-abang Yusuf yang telah menjual Yusuf datang ke Mesir disuruh oleh Yakub untuk membeli gandum. Tetapi didapati bahwa Yusuf adalah penguasa waktu itu dan dia menjemput keluarganya pergi ke Mesir, dan di sana sekarang mereka diberkati. Dan selain daripada keluarga Yakub, banyak lagi bangsa yang lain di sekeliling Mesir datang dan membeli gandum yang ada pada waktu itu. Jadi untuk bertahan daripada 7 tahun kelaparan. Jadi ini adalah peranan umat Tuhan. Tuhan memberikan tujuan kepada Abraham untuk menjadi berkat kepada semua bangsa yang lain. Ini secara fisikal yang tercatat dalam Alkitab. Namun secara rohaninya, dari keturunan Abrahamlah Mesias atau Yesus Kristus dilahirkan. Dan berkat itu adalah keselamatan bukan saja untuk orang Kristen, orang Yahudi, tetapi untuk semua manusia di muka bumi ini. Nah, kalau kita lihat dalam Keluaran 12:37-38, kita juga nampak di sini bahwa salah satu yang memberkati bangsa lain adalah apabila mereka keluar daripada Mesir setelah Firaun membebaskan mereka setelah 10 tulah itu. Jadi dalam ayat ini mengatakan, kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Dan para pengkaji Alkitab mengatakan bahwa terdapat lebih kurang 2 juta orang lebih yang keluar daripada Mesir dan dipimpin oleh Musa sendiri. Nah, apa yang saya ingin tekankan adalah 12:38. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Jadi selain daripada ternakan mereka, selain daripada orang Yahudi, bangsa Israel itu sendiri, juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa. Nah, siapa mereka ini? Berbagai-bagai bangsa. Yang penting bukan daripada kalangan
orang-orang Israel. Dan mereka ini turut dan mau hendak dibebaskan. Dan mereka dibenarkan untuk bersama dengan orang-orang Israel keluar daripada Mesir. Nah, mari kita lihat daripada Spirit of Prophecy, tulisan Ellen White yang mengatakan seperti ini tentang perkara itu. Ini adalah orang campuran yang datang dari Mesir dengan orang Israel yang menjadi penggerak utama dalam pergerakan meninggalkan Tuhan yang mengerikan ini. Mereka disebut orang campuran karena orang Ibrani telah berkawin dengan orang Mesir. Nah, apa yang kita lihat di sini sebenarnya adalah dia merujuk kepada bagaimana apabila Musa pergi ke Sinai dan mengambil hukum 10 itu, dan didapati bahwa bila dia kembali, Harun telah membuat anak patung lembu emas, dan sungutan itu dan dorongan itu adalah datang daripada orang-orang yang sebentar tadi orang-orang mixed multitude ataupun dari pelbagai bangsa. Nah, ada yang mengatakan bahwa mixed multitude ini, orang-orang ini mereka adalah orang Ibrani yang telah berkawin campur dengan orang Mesir. Jadi mereka mempunyai bangsa yang bukan pure Hebrews ataupun Ibrani yang tulen. Ataupun mereka ini datang daripada orang Mesir, tetapi mereka lihat kuasa Tuhan dan mereka bergabung dengan orang Israel yang keluar. Ini hanya andaian dan kemungkinan besar berlaku. Namun apa yang pasti ialah ini. Mixed multitude ini adalah penggerak utama yang menyebabkan orang Israel yang sebenarnya meninggalkan Tuhan. Pemberontakan, sungutan tentang mereka muak tentang makanan roti mana dan juga tidak ada air di padang pasir. Ini datang bermula daripada orang Israel yang dipanggil sebagai mixed multitude, di mana mereka inilah yang mendatangkan atau mempengaruhi orang Israel yang lain untuk bersungut-sungut menentang Tuhan. Jadi orang Ibrani ini telah berkawin dengan orang Mesir. Jadi orang yang pasti ini adalah orang campuran ini adalah, dan tulisan Nubuat adalah berkawin dengan orang Mesir. Jadi kita nampak di sini bahwa ada berkat secara fisikal yang diterima oleh bangsa lain karena orang Israel adalah keturunan Abraham, dan Tuhan sudah menyatakan itu. Jadi ini peranan mereka dalam perjanjian lama, dan kita kita boleh lihat lagi data-data lain dalam Alkitab yang memperlihatkan kita peranan umat Tuhan dalam memberkati ataupun membantu dan juga mempengaruhi bangsa-bangsa yang lain dan memperkenalkan nama Tuhan. Nah, kita pergi kepada perjanjian baru. Peranan umat Tuhan dalam perjanjian baru. Saya ingin baca dalam Matius 5:13, selalu kita baca ini dan kita dengar. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dan dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kamu yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi ini bercakap tentang saluran berkat sekali lagi kepada masyarakat sekeliling, dan ini tidak bermusim tetapi dia menjadi gaya hidup. Dia kata kamu garam harus jadi masin. Kalau tidak masin tidak ada gunanya lagi. Kamu terang jangan sembunyikan. Kalau kamu sembunyikan kamu tidak berguna lagi. Dalam ayat seterusnya mengatakan lagi pula orang tidak menyalakan pelita meletakkannya di bawah gantang melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi pengikut Kristus dipanggil untuk membiarkan kemasinan itu terus menerus dirasai dan terang itu terus menyinari. Dan tujuannya adalah supaya Tuhan dapat dipermuliakan. Nah, soalannya adalah bila kemasinan itu harus dirasakan. Bilakah terang itu harus menyinari? Apakah hanya tanpa COVID ataupun dalam COVID sekalipun kita harus meneruskan kemasinan itu dan juga terus menyinarkan terang itu? Jadi peranan umat Tuhan dalam perjanjian baru juga adalah juga setuju dengan perjanjian lama, dia menjadi saluran berkat di mana orang lain akan mengenal Tuhan daripada
umat-umat Tuhan yang telah bersinar dan juga mempengaruhi daripada dengan menggunakan gaya hidup mereka. Jadi ini yang disebut sebagai kemasinan dan juga terang. Nah, saya mau bawa kita kepada zaman di mana ada juga pandemik yang seiras dengan apa yang kita alami hari ini. Dan mungkin Anda pernah membaca dan pernah melihat dokumentarinya, tapi secara ringkas itu adalah seperti berikut. Dia disebut sebagai influenza 1918-1919. Jadi ini adalah tahun di mana influenza itu sedang menular. Lebih disebutkan lebih daripada 50 juta orang mati seluruh dunia dalam wabak influenza ini. Dan tadi sebentar secara WHO merekodkan bahwa ada 1 juta orang mati, lebih kurang 1 juta lebih orang mati seluruh dunia oleh karena COVID-19. Jadi kalau kita lihat 50 juta, bayangkan betapa luasnya dan tersebarnya wabak ini. Juga dikenali sebagai Spanish influenza atau Spanish flu, yang dimana seharusnya disebut sebagai American influenza karena ia bukan datang daripada Spanish, tetapi di Amerika dia berleluasa. Orang boleh meninggal. Nah, orang boleh meninggal dalam masa 24 jam setelah jangkitan oleh karena hal yang sama, masalah pernafasan, di mana kalau kita diperjelaskan daripada kesehatan, bahagian kesehatan hari ini bahwa COVID-19 menyerang bahagian paru-paru, dan oleh karena imun badan coba untuk menyerang virus ini, maka dia mengeluarkan cecair dan menyebabkan paru-paru itu mengeluarkan banyak bendalir cecair dan menyebabkan udara tidak dapat berganti lagi dan orang itu kekurangan oksigen dan menyebabkan kematian seterusnya. Jadi influenza juga mempunyai ciri yang sama, di mana imunisasi badan juga bertindak balas terhadap virus ini, dan oleh karena pada waktu itu belum ada vaksin juga, maka banyak orang yang meninggal dalam masa 24 jam setelah jangkitan. Hospital menjadi sesak seperti hari ini, dan para pesakit, dan yang menarik di sini adalah para pesakit mati kelaparan bukan karena influenza, Spanish flu, tetapi oleh karena banyak di antara jiran tetangga yang takut menghantar makanan kepada mereka. Jadi ini yang berlaku pada waktu itu. Mereka takut dijangkiti, mereka takut menghidap penyakit ini atau virus ini, dan mereka, walaupun mereka tahu jiran mereka perlukan makanan, mereka tidak hantar, dan yang menyebabkan kematian itu banyak di antara mereka adalah karena tidak mendapat makanan. Jadi kita nampak kesan daripada influenza 1918 dan 1919, dan kita lihat persamaan yang ada pada hari ini dengan pada waktu itu. No one in Seattle, Washington, USA was allowed to ride the streetcars without wearing a mask during the 1918 flu epidemic. Jadi epidemic di Amerika, tetapi dia juga ada di Eropa. Jadi di sini kita nampak bahwa kita juga diharuskan hari ini untuk memakai face mask. Kita juga diharuskan untuk menggunakan pelitup muka di mana-mana kita pergi. Dan kalau kita tidak gunakan, kita akan kena compound. Jadi sama ada persamaan tentang influenza ini dan juga apa yang ada pada hari ini. Tapi yang kita mau lihat adalah bukan tentang influenza itu. Itu hanya latar belakang. Tetapi saya mau bawa kita kepada tindak balas Adventist pada waktu itu yang direkodkan dalam Adventist Review. Adventist School for Native American Children telah kehilangan seorang guru karena influenza itu, Spanish influenza. Dan daripada ini, tindakan mereka adalah para pemimpin gereja pada waktu itu juga telah menunda aktiviti gereja, termasuklah Bible Conference daripada Oktober 1918 kepada musim panas di antara Jun sehingga Agustus 1919. Jadi penundaan ini juga berlaku pada zaman kita. Kita juga menunda aktiviti yang ada, bahkan di-cancel aktiviti yang ada. Kita juga menutup gereja, dan mereka juga harus menutup gereja pada waktu itu. Begitu juga dengan Fall Council 1919, pertemuan pemimpin-pemimpin gereja. Pada mulanya diadakan lokasinya di Boulder, Colorado Sanitarium, di mana sanitarium adalah tempat orang untuk merawat, mendapatkan rawatan. Tetapi mereka pindahkan pertemuan ini daripada
Colorado Sanitarium kepada Denver, di mana tujuannya supaya kalau pertambahan pesakit ada di sanitarium itu, mereka ada space yang lebih besar untuk pesakit ini datang. Jadi mereka tidak mengganggu pelayanan daripada Sanitarium Advent untuk merawat pesakit Spanish flu ini. Jadi ini ada antara tindak balas Adventist pada waktu itu. Nah, mereka juga mengeluarkan, para pemimpin gereja pada waktu itu bersetuju dan mengeluarkan apa yang dipanggil sebagai Organizing Churches for Emergency Work pada Oktober 11, 1919. Dan mereka mengesyorkan bahwa, kita baca, pada masa wabak atau keadaan kecemasan kesehatan yang serius, segala yang mungkin dilakukan oleh conference atau gereja untuk menggerakkan gereja-gereja kita dan mempersiapkan mereka untuk memenuhi keperluan orang kita sendiri dan untuk memberi pertolongan kepada orang lain dengan memanggil dokter yang ada dan juru rawat untuk memberi panduan dan arahan dalam pekerjaan tersebut, memberikan keperluan kecemasan secepat mungkin dan perhatian penuh menurut keperluan keadaan. Jadi di sini General Conference, pemimpin gereja kita sudah mengeluarkan satu paper di mana mereka katakan gereja-gereja akan digerakkan untuk bersiap memenuhi keperluan anggota dan juga orang lain. Jadi gereja bertindak untuk membantu masyarakat dan juga anggota gerejanya sendiri. Jadi ini antara tindak balas Adventist. Seterusnya kita melihat kepada satu individu yang mempunyai pengaruh di dalam kerja-kerja ini, yaitu W.R. Ruble. Ruble memberi amaran terhadap orang Advent. Jadi ada situasi juga di sini yang direkodkan dalam Adventist World. Dikatakan bahwa terdapat orang Advent yang mengambil pendekatan lebih suci daripada kamu dengan menyebut kekebalan mereka dari penyakit itu sebagai bukti kebenaran mereka sendiri sambil mengaitkan nasib malang saudara mereka karena kekurangnya kesetiaan. Jadi ada yang mendakwah pada waktu itu bahwa mereka mempunyai iman yang kuat dan mereka ini lebih suci. Dan iman mereka yang kuat yang mereka dakwa dan juga mereka tentu yakin dan mereka kata mereka lebih suci daripada semua orang menyebabkan mereka ini kebal daripada penyakit. Dan pada awal bulan Mac dan juga April kita melihat situasi yang sama bukan saja dalam kalangan Kristen tetapi dalam agama bukan Kristen. Di Amerika Serikat ada pendeta pastor yang mengatakan bahwa kita teruskan dengan kebaktian gereja karena kita ini kebal. Tuhan akan melindungi kita. Jadi Ruble pada waktu 1918 dan 1919 memberi amaran kepada orang-orang Advent supaya jangan mengambil pendekatan yang seperti ini di mana memperlihatkan bahwa kesucian ini adalah membuatkan mereka kebal dan kekebalan itu adalah bukti kepada mereka ini lebih setia daripada orang lain. Jadi Ruble dalam sudut yang lain mengatakan Adventist tidak kebal terhadap penyakit ini. Dan apa yang dia ingin lakukan adalah orang seperti itu tidak lain adalah fanatik reformasi kesehatan. Ruble selanjutnya memperingatkan mereka untuk mereka yang cepat membuat kesimpulan juga. Jadi ada satu situasi lagi seperti pandemik yang menjadi petanda kesusahan besar yang akan datang pada hari-hari terakhir. Jadi di sini Ruble juga mendapati bahwa ada orang-orang yang mengambil influenza 1918-1919 mengatakan bahwa kita sudah berada pada hari zaman dan kita harus menakut-nakutkan orang. Ruble mengatakan jangan cepat membuat kesimpulan. Demikian juga hari ini ada yang menggunakan menggunakan COVID-19 ini mengatakan bahwa ia dikaitkan dengan ini dan itu dan tidak lama lagi ini akan berlaku yang kita panggil sebagai teori. Dan ini kalau Ruble mungkin masih ada pada hari ini kita diamarkan jangan cepat membuat kesimpulan. Jadi ini antara tindak balas orang-orang Advent, bukan saja positif tetapi daripada sudut negatif yang ada. Namun Ruble mengambil tanggung jawab untuk menegur mereka. Kita lihat lagi, Ruble di sebaliknya memanggil Adventist untuk melihat ini sebagai satu peluang penginjilan kepada dunia. Semua gereja sekolah ditutup, perjalanan juga dikawal, para elit tidak dapat menjual buku. Dan Ruble sekarang menggesa bahwa sementara hospital dipenuhi pesakit,
Nah, ini antara peranan yang harus kita ambil sebagai orang-orang Advent hari ini. Setiap keluarga Adventis boleh menjadi pusat pekerjaan perubatan misionari. Mengajar dan melayani orang lain. Jadi Rabel pada waktu itu mengatakan hospital penuh. Dan sekarang keluarga Adventis harus mengambil peluang ini untuk mengajar dan juga melayani orang lain. Namun apa yang perlu diajar semasa penyakit ini apabila semua gereja dan juga sekolah ditutup? Dia juga katakan terdapat 10 kali ganda peluang untuk melayani jika setiap Adventis bersedia. Nampaknya pada waktu itu terdapat situasi di mana orang-orang Advent tidak sedia dengan wabak itu dan mereka menjadi sangat takut sehingga menutup semua peluang penginjilan dan pelayanan dan sesuatu yang boleh dibuat untuk masyarakat dan juga para anggota gereja. Dan Rabel mengatakan ada 10 kali ganda peluang berbanding pada bukan masa wabak Spanish flu. Jadi kalau peluang ini diambil, maka banyak sekali orang-orang yang dapat mendengar perkabaran Adventis atau perkabaran yang seharusnya mereka dengar. Nah, Yakobus 1:27, Rabel memetik ayat ini. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Nah, di perjanjian baru, pelayanan yang mereka utamakan adalah kebaktian atau ibadah ini adalah keagamaan yang sejati, yang benar. Adalah mereka yang melaksanakan tanggung jawab ini, yaitu pergi melawat yang anak-anak yatim piatu dan janda-janda atau perempuan yang tidak bersuami dan membantu mereka dalam kesusahan dari sudut keperluan asas. Jadi hari ini kita boleh mengambil ayat ini dan Rabel juga sendiri menegaskan bahwa keagamaan yang murni bukanlah senantiasa datang ke gereja. Keagamaan yang murni bukanlah gereja harus selalu dibuka. Tetapi keagamaan yang murni, ibadah, kebaktian yang murni, yang sejati maksudnya, yang sebenarnya adalah mereka yang melakukan apa yang Yesus sudah buat. Nah, maksudnya di sini bukan untuk merendah-rendahkan kepentingan untuk hadir kebaktian di gereja. Tetapi untuk menekankan bahwa ada sesuatu yang lebih, peranan yang lebih besar yang perlu dilakukan oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang Advent khususnya dalam khutbah ini. Mari kita lihat lagi. Namun ada yang sangat takut pada waktu itu dijangkiti penyakit itu sehingga mereka tidak menawarkan bantuan kepada mereka yang menderita. Dalam pengalaman seperti yang kita lalui, halangan sosial profesional telah runtuh. Jadi semuanya runtuh. Secara sosial, pekerjaan runtuh dan terdapat banyak halangan. Dan ditambah lagi dengan orang-orang yang tidak mau membantu semasa wabak itu, maka banyak orang yang tidak dapat dibantu. Dan mereka ada di antara mereka yang mati oleh karena tidak mendapat makanan. Dan ini adalah disebabkan oleh banyak orang, termasuklah orang-orang Advent, yang sangat takut dijangkiti. Dan mereka, oleh karena mereka takut dijangkiti, maka mereka berhenti untuk melayani. Jadi ini yang dicatatkan pada waktu itu menurut Rabel. Jadi sekarang apa kata Rabel? Biarkan setiap Seventh-day Adventist, orang-orang Advent menjadi misionari perubatan. Nah, ini bagian ini yang menarik tentang bagaimana kita melihat respon Seventh Adventist pada waktu itu. Jadi sekarang apa dia kata? Setelah Spanish flu dan sementara ini berlaku dan selepas Spanish flu, apa yang kamu mau buat dia kata? Kamu mau berhenti untuk melayani? Kamu mau berhenti untuk membantu orang lain? Dan sampai bila kamu mau berhenti untuk membantu orang lain dan bila masanya kamu akan mulai kembali, resume kembali. Dan dia gesa, biarkan setiap Seventh Adventist menjadi misionari perubatan. Nah, salah satu daripada seminari yang mempunyai tindak balas adalah Hutchinson Theological Seminary. Separuh daripada 180 pelajar di seminari itu dijangkiti. Jadi separuh daripada pelajar itu dijangkiti dan apa yang mereka buat? Seminari itu mempraktikkan pengasingan diri. Dan kita lihat ini sebagai penjarakan fisikal, kuarantin. Melaksanakan kuarantin terhadap
pelajar yang sakit dan fokus untuk meningkatkan sistem imunisasi melalui pemakanan sehat dan fomentations diletakkan pada dada dan badan. Jadi kita nampak di sini apa yang dibuat oleh seminari Advent adalah ini. Mereka membuat pengasingan, kuarantin, dan sekarang mereka fokus kepada meningkatkan sistem imunisasi badan melalui pemakanan dan juga fomentations, yaitu demah sejuk dan demah panas. Mengambil air panas dan air sejuk diletakkan pada dada dan badan untuk melegahkan demam dan juga selesma influenza ini. Nah, setelah pelajar, apabila ini dilakukan, setelah pelajar dan staf bertambah baik, setiap pesakit kemudian dikuarantin selama 5 hari lagi. Jadi kalau mereka lihat mereka segar dan sehat, mereka tambah lagi kuarantin 5 hari tambahan untuk mengelakkan penyebaran penyakit. Dan sekolah ini juga mengambil langkah untuk menjaga orang-orang dalam community. Jadi mereka bukan saja buat dalam seminar itu, tetapi mereka promote healthy food dan mereka juga promote method demah sejuk dan panas atau fermentation, hidroterapi, hidroterapi. Meskipun, jadi ini adalah misionari perubatan. Meskipun para misionari waktu itu tidak mengetahui bahwa tindak balas melampau sistem imunisasi tubuh itulah yang menyebabkan wabak itu membunuh, karena sudah kita katakan tadi terlalu banyak cecair dan ini karena tindak balas kepada imunisasi yang mau mengekang virus itu dalam paru-paru. Maka mereka tidak paham ini, mereka belum ada kefahaman tentang ini pada waktu itu. Mereka tidak berhenti, walaupun mereka tidak paham. Mereka tidak berhenti daripada terus menolong orang lain, walaupun mereka tidak paham apa sebenarnya yang berlaku. Nah, walaupun penjarakan sosial telah dipraktikkan pada waktu itu, sejak pada waktu itu, sebahagian daripada apa yang membuat Spanish flu itu begitu mematikan adalah, perhatikan, ketakutan yang membuat orang berhenti membantu orang lain, yang sangat memerlukan makanan dan rawatan perubatan. Jadi banyak pesakit, banyak orang yang mati bukan karena Spanish flu juga, tetapi banyak di antara mereka yang mati karena tidak mendapat bantuan makanan, bantuan keperluan asas. Jadi penjarakan sosial sudah ada, berusaha. Tetapi penjarakan sosial ini akhirnya menyebabkan orang tidak mau membantu orang lain. Jadi mereka mempunyai usaha bersama untuk coba untuk membendung atau kita kata memutuskan rangkaian COVID-19 dan pada waktu itu Spanish flu. Tetapi mereka juga membutuhkan bantuan yang seharusnya diperlukan oleh orang lain. Jadi situasi ini menggambarkan juga, memberikan kita sesuatu tentang apa yang berlaku pada hari ini. Nah, di samping itu terdapat banyak tulisan ataupun risalah yang dikeluarkan berkenaan dengan cara-cara untuk berhadapan dengan epidemik ini atau pandemik ini. Dan salah satunya adalah terbitan daripada Advent sendiri, yaitu Louis Hansen, diterbitkan oleh Review and Herald, dan buku ini paling laris dijual di seluruh negara Amerika, karena banyak di antara mereka yang tidak mendapat perawatan di hospital karena mungkin penuh dan jauh, tetapi mereka mengambil buku ini sebagai panduan, dan apa yang terdapat dalam buku ini adalah panduan hidroterapi dan mereka aplikasikan di dalam rumah mereka sendiri. Dan mereka juga mendapat panduan bentuk rawatan kesehatan yang ringkas, termasuklah pemakanan dan apa yang harus mereka hindarkan. Dan ini membantu orang pulih. Jadi buku ini, Epidemics, yang bertajuk Epidemics, How to Meet Them, dijual dengan laris sekali, yang ditulis oleh seorang Advent yang bernama Louis Hansen. Dan mari kita lihat apa yang terdapat dalam buku ini. Dan kalau Anda boleh lihat paparan screen Anda, kita melihat juga the face mask. Mereka menggunakan face mask ini pada waktu itu juga. Dan face mask pada waktu itu tidak seperti sekarang pakai dan buang, tetapi dicuci-cuci, kain dan dicuci-cuci. Dan kita nampak di bahagian sebelah gambar face mask itu adalah apa yang kita lihat sebagai the great physician. Dalam buku ini dilukiskan ataupun diletakkan gambar di mana Yesus menyembuhkan banyak orang sewaktu dia ada di dunia. Dan ini mengarahkan
orang pada waktu itu untuk mendapatkan kesembuhan, berdoa kesembuhan, meminta kesembuhan daripada Yesus sendiri. Nah, kita juga melihat dalam buku ini, muka surat 27 dan juga 29, muka surat 27 menunjukkan bahwa sleep in fresh air in the open if you can, dia kata, mengambil udara yang segar. Mungkin terlalu kecil screen Anda, tetapi Anda boleh lihat ini daripada Google karena ada yang scan buku itu. Always wash the hands before eating. Nah, ini sama juga dengan kita. Membersihkan tangan dalam segala perkara. Keep the teeth and gums clean. Stand erect, sit erect, walk erect. Be temperate in all things. Jadi perlu ada kesederhanaan, ada pertarakan dalam segala perkara. In short, live the simple life and keep the mind at peace with God and man. Jadi buku ini bukan saja tentang panduan kesehatan dan juga hidroterapi, tetapi dia juga memberitahu orang tentang Tuhan yang boleh memberikan kedamaian di tengah-tengah kekacauan Spanish influenza. Jadi di sebelahnya adalah panduan bagaimana untuk makan secara sehat. Jadi itu antara dalam buku, dan salah satu adalah apa yang seharusnya mereka makan atau mereka lakukan. In case of consumption, look to this for cure. Jadi ini adalah tips, dan tips ini saya lihat adalah New Start, the doctor, sunlight, outdoor air, good food, rest. Pada hari ini kita boleh rangkumkan ini sebagai the New Start. Consumption allies. Avoid them. Elakkan ini, yaitu intemperance ataupun ada excesses, di mana kita tidak bertarak, mereka tidak bertarak, dan mereka tidak ada pengawalan diri. Mereka menutup ruang ataupun jendela-jendela dan tidak ada pengudaran yang baik di dalam rumah. Overwork dan juga smoke and dust, elakkan daripada asap-asap yang ada, dan juga pernafasan. Jadi ini antara yang ada isi kandungan yang ada dalam buku tadi. Nah, ini laris dijual dan datang daripada tulisan seorang yang beragama Advent, dan ini banyak membantu orang-orang pada waktu itu. Di samping tips kesehatan, panduan hidroterapi, tetap itu juga terdapat juga segmen rohani yang diterapkan di sana dan mengarahkan mereka kepada the great physician, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi daripada semua perbahasan kita tadi, itu hanyalah persediaan kita untuk melihat hanya 4 peranan dengan ringkas Seventh Day Adventist semasa pandemi COVID-19 itu. Jadi mari kita lihat. Pertama, semasa pandemi COVID-19, kita sebagai Seventh Day Adventist, umat-umat Advent, harus menjadi tenang dan berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Masih ingat dalam Markus 4:36 di mana Yesus sedang tidur dalam perahu. Dan pada waktu itu tiba-tiba ombak besar dan angin bertiup. Dan air mulai memasuki perahu, dan murid-murid Yesus sedang bertungkus lumus dengan kekuatan dan usaha mereka dan kepandaian mereka untuk menjaga boat itu, menjaga perahu itu. Sehingga mereka akhirnya tiba di satu titik untuk membangunkan Yesus dan katakan, Yesus bangun, apakah engkau tidak peduli bahwa kita ini akan binasa? Dan Yesus bangun dan dia menghardik ataupun dia mengarahkan keadaan cuaca waktu itu. Dia kata, diam dan tenanglah. Dan dia kata, mengapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Ini menggambarkan kehidupan kita hari ini. Kita melihat dari setiap hari ke hari statistik COVID-19, dan semakin kita membaca, semakin kita melihat statistik itu, semakin kita risau dan semakin kita hilang arah dan kita takut dan menjadi panik. Dan kalau ada ahli keluarga kita dan juga jiran tetangga kita yang mendapat first contact ataupun close contact dengan mereka yang positif COVID-19, kita terus memviralkan dan kita menjadi tidak tenang dan kita lupa untuk berdoa. Sebagai Adventist, peranan kita adalah tenang dan kita harus berdoa.
Kita minta supaya Tuhan membuat kita tenang. Dan dalam keadaan tenang, kita boleh berdoa. Dan dalam doa kita, ingatilah barisan hadapan. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota gereja yang berada dalam profession sebagai di dalam bidang perubatan, khususnya dokter dan juru rawat dan juga frontliners. Mereka yang berhadapan siang dan malam berdepan dengan pesakit-pesakit COVID-19. Kita doakan mereka. Juga kepada semua staf-staf di bagian kesehatan dan juga keselamatan. Mereka juga bertanggung jawab dalam memastikan semua ini dapat dibendung. Dalam doa kita, jangan lupa mereka. Jangan hanya berdoa untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi sebutkan mereka ini yang bertungkus lumus dalam negara dan negeri untuk membuat kehidupan kita menjadi terkawal. Dan secara gus dengan berkat Tuhan dan pimpinannya, COVID-19 ini dapat dibendung dan dapat diatasi. Kedua, fokus kepada iman dan bukannya kepada ketakutan. Markus 9 ayat 23 mengatakan, jawab Yesus, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, ini menceritakan tentang seorang anak yang digoncang-goncang dan berguling-guling dan mulutnya berbuih-buih, dan ditanya sejak bila anak ini kerasukan. Dan roh itu membawa dia ke api, membawa dia ke air untuk membunuh dia. Dan orang-orang yang membawa dia itu datang kepada Yesus dan mengatakan, jika engkau dapat, buatlah sesuatu. Dalam ayat 22 mengatakan, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolong kami dan kasihanilah kami. Dan Yesus menyangkal jika engkau dapat ini, ataupun menepis kenyataan jika engkau dapat. Yesus katakan, kenapa engkau katakan jika engkau dapat? Kalau kau percaya, tidak ada yang mustahil. Jadi Yesus katakan ini, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Jadi di sini Yesus memberitahukan kepada kita, tenang, berdoa, fokus kepada iman dan bukan kepada ketakutan. Dan jangan katakan jika engkau dapat, biarlah COVID-19 ini beralih ataupun dibendung ataupun apa saja doa kita. Yesus katakan kalau kamu percaya, kalau orang-orang percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah iman yang kita miliki. Kita percaya, kita tahu, dan kita pasti Yesus yang telah menenangkan Tasik Galilea, yang telah menghardik kuasa iblis, dan telah menyembuhkan banyak orang sakit, turut dapat bekerja pada hari ini. Karena kita orang-orang yang percaya kepadanya, beriman kepadanya, yang tidak fokus kepada ketakutan, berdoa, bersatu, memohon supaya semuanya ini akan berlalu. Ketiga, sebagai seorang Adventist, ikutilah langkah-langkah penjagaan diri. Patuh kepada SOP, sayangi orang lain dengan menjaga diri Anda. Ya, kita memiliki Tuhan yang hidup dan maha pelindung. Namun dia juga memberikan kita kemampuan untuk berpikir, dan itu menuntut dari kita untuk menggunakan kemampuan itu untuk hidup dengan bijaksana. Amsal 2 ayat 11 mengatakan, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Jadi gunakan kebijaksanaan yang Tuhan bagi, gunakan kepandaian ini. Jadilah SDA ataupun Seventh Adventist yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Ingat cerita tentang Daud. Daud tahu bahwa Tuhan sudah mengurapi dia, memilih dia, dan mengasingkan dia untuk menjadi raja orang Israel setelah Saul. Dan bahkan masa Saul memerintah pun, Daud sudah diurapi. Dan Daud juga tahu bahwa Tuhan sudah melindungi dia dan menyertai dia berbanding Raja Saul. Menurut Alkitab, roh Tuhan sudah meninggalkan Raja Saul. Namun, Daud tidak membiarkan dirinya dibunuh atau disiksa atau dikejar oleh Raja Saul yang hendak membunuh dia. Daud menggunakan kebijaksanaannya, kepakarannya untuk lari daripada Saul. Daud mengelak daripada bahaya yang boleh didatangkan oleh Raja Saul. Dia tidak membiarkan dirinya dibunuh begitu saja dan mati katak.
Jadi menjaga diri di sini bermaksud menerapkan semua pengetahuan tentang panduan kesehatan dan juga langkah-langkah penjagaan diri semasa wabak yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Dan melalui pengetahuan dan kebijaksanaan kita, kefahaman kita ini, maka kita boleh menjaga diri kita. Dan apabila kita menjaga diri kita, sebenarnya kita menjaga diri orang lain. Apabila kita melihat dalam penjagaan diri, ia juga bermaksud penerapan terhadap kesehatan sebagaimana yang telah diajarkan oleh gereja Seventh Adventist tentang kesehatan. Dan khususnya saya tekankan, mungkin ada yang lain tetapi saya hanya mau sebutkan tentang the new start. The new start di mana kita katakan nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, trust in God. Praktikan ini semasa COVID-19 karena ini pasti membuat imunisasi badan kita akan bertambah. Jadi di sini peranan kita sementara kita menggunakan ini, mempraktikkan ini, kita membantu orang lain juga untuk menjaga diri dan juga kita secara tidak langsung dan langsung menyebarkan perkabaran ini kepada orang lain. Dan gunakan pengetahuan ini, kumandangkan the new start. Dengan cara ini kita dapat merealisasikan Amsal 2 ayat 11. Gunakan kebijaksanaan karena dia akan memelihara engkau. Gunakan kepandaian dan dia akan menjaga engkau. Tidak lain dan tidak bukan. Kebijaksanaan yang Tuhan bagi, hikmat itu kita gunakan semasa COVID-19. Dan yang terakhir sekali adalah yang paling penting. Jangan hentikan belas kasihan. Jangan hentikan ini. Karena Yesus tidak pernah hentikan belas kasihannya sewaktu dia berada di muka bumi dan banyak orang yang telah datang kepada dia. Dan Yesus dengan penuh belas kasihan memenuhi keperluan mereka. Hulurkan bantuan material serta sokongan emosi dan rohani menurut kesanggupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ibrani 13:16 mengatakan, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kalau dahulu orang Israel mempersembahkan korban-korban, lembu-lembu yang gemuk, sihat, domba-domba yang gemuk, sihat dan yang terbaik mereka berikan kepada Tuhan di kemah suci. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak mau semua korban-korban kamu. Karena kamu mempersembahkan korban, tapi kamu menindas orang-orang miskin. Kamu menindas orang-orang anak-anak yatim piatu. Kamu tidak pedulikan janda-janda miskin. Kamu memberikan persembahan yang banyak, korban yang besar, tetapi kamu tidak mengikuti perintahku. Jadi hari ini kita juga mempunyai perkara yang sama. Kita mungkin mempunyai komitmen untuk memberikan persembahan, persepuluhan pada waktu semasa COVID-19. Tetapi jangan lupa, karena korban-korban yang dikenan oleh Tuhan, persembahan yang dikenan oleh Tuhan, tabiat dan juga kehidupan yang dikenan oleh Tuhan adalah berbuat baik. Matius 26 memberikan kita gambaran yang jelas bahwa apa saja yang kamu telah perbuat kepada orang yang paling hina ini, kamu juga sudah berbuat kepadaku, kata Yesus. Jadi, saudara dan saudari, sahabat-sahabat seiman dan Anda yang sedang mendengar, semasa COVID-19 ini, wabah ini, peranan kita adalah jangan pernah hentikan belas kasihan. Gereja jangan pernah menutup pintunya, dan khusus sekali pintunya untuk menerima orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Ya, dalam melakukan kebaikan dan bantuan, ingat langkah-langkah penjagaan diri. Kita tidak mau jadi leka. Di sebaliknya, jangan sampai COVID-19 membuatkan kita berhenti untuk melakukan kebaikan dan menghulurkan bantuan. Tidak perlu menunda kebaikan dan bantuan kita. Ada yang menyatakan bahwa tunggu dahulu COVID-19 ini berlalu, barulah kita membantu. Sekaranglah waktu yang sangat diperlukan oleh banyak orang yang terjejas. Kita tentu tidak dapat membantu semua orang yang ada, tidak dapat membantu semua orang di seluruh dunia, tetapi perhatikan saudara mara kita, perhatikan jiran tetangga kita, perhatikan rakan seiman kita. Ingat, sementara kita hendak mencari menu makanan yang mau kita sediakan untuk pagi, petang, dan malam, terdapat keluarga yang berpikir, apa lagi yang harus kita sediakan?
Apalagi yang harus kita masak, semuanya sudah habis. Dan tidak ada bekalan lagi. Dan sementara kita gembira meluangkan masa bersama keluarga. Dan kita sekarang bersama dengan keluarga melihat khotbah ini. Terdapat keluarga yang bersedih pada saat ini oleh karena kehilangan orang yang tersayang dalam ahli keluarga oleh karena case COVID-19. Sementara kita berbakti bersama dengan keluarga, terdapat keluarga yang mempunyai masalah dan tidak dapat berbakti. Mereka mempunyai pergumulan dalam keluarga, pergolakan dalam keluarga. Mereka mempunyai masalah yang besar sehingga mereka tidak boleh berbakti. Ingati mereka. Sementara kita bekerja dari rumah dan masih mendapat gaji, pendapatan, uang masuk dalam dompet kita. Terdapat mereka yang tidak lagi bekerja, kehilangan pekerjaan, dan mereka menggigit jari. Ingin mencari di mana seharusnya hala tuju mereka. Bantu mereka. Sekaranglah masanya kita sebagai umat Advent, Seventh-day Adventist, mempraktikkan ajaran Yesus Kristus. Ketepikan perbezaan kepercayaan. Ketepikan perbezaan kedudukan, ketepikan latar belakang kita. Seperti Yesus yang telah menerima semua orang yang datang kepadanya dan membantu mereka dan mencukupkan dan memenuhi keperluan mereka. Demikian juga kita sebagai umat Advent untuk berperanan meneruskan belas kasihan yang Yesus sudah sampaikan kepada kamu dan saya. Agar orang lain dapat merasakan kasih Yesus itu melalui kita. Dan itulah peranan orang-orang Advent semasa pandemi COVID-19. Menjadi tenang dan berdoa. Fokus kepada iman dan bukan kekuatan. Ikuti langkah-langkah penjagaan diri SOP karena Tuhan memberikan kita hikmat. Jangan hentikan belas kasihan. Hulurkan bantuan. Sertakan sokongan materi, emosi dan juga rohani. Oleh karena banyak sekali mereka yang telah terjejas oleh karena perkara ini. Sekian, biarlah kita menjadi umat-umat Advent yang benar-benar menunjukkan siapa Yesus yang hidup dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji Tuhan, sebagaimana umat-Mu di perjanjian lama dan baru telah mempunyai impak yang besar dan menjadi saluran berkat kepada orang lain, bangsa lain. Sebagaimana pada tahun 1919 juga umat Advent telah mempunyai impak yang positif kepada masyarakat yang memerlukan. Demikian juga kami hari ini di tempat kami masing-masing mau memberikan komitmen diri kami untuk membuka mata kami untuk peluang pelayanan. Karena banyak di antara mereka yang pada saat ini memerlukan pelayanan kami. Bantu kami untuk memiliki 4 peranan ini sekurang-kurangnya, agar kami dapat mencerminkan dan menyebarkan belas kasihan Yesus yang Dia telah wariskan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena pimpinan-Mu kami berserah dan berdoa pada-Mu Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti khotbah ini dan diharapkan Anda semua diberkati. Dan sebelum kita pergi, saya ingin sampaikan message daripada Gereja SD Manggatal, dan setelah itu kita akan mendengar lagu istimewa dan kita akan berpisah. Sentiasa memakai pelitup muka demi keselamatan Anda dan orang lain. Amalkan kebersihan dengan kerap membasuh tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Untuk keselamatan, sila jaga jarak fizikal antara Anda dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Elakkan bersentuhan antara satu dengan yang lain. Amalkan norma baharu. Sama-sama kita bekerjasama untuk
memutuskan rantaian COVID-19. Kita boleh! Dosaku seperti kirmizi, dibelenggu rantai perhambaan, kegelapan menyelubungi diriku. Namun Yesus hadir menerangi hidupku. Pada salibmu ku datang, karena darahmu ku disucikan, semua atas anugerah kasih-Mu. Aku diselamatkan pada salibmu, ku datang, karena darahmu ku disucikan, dan sekarang ku diselamatkan untuk melayanimu, Yesus, selama-lamanya. Dan sekarang ku diselamatkan untuk melayanimu, Yesus, selama